Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial React.js-nya ya. Di video sebelumnya kita sudah memperkenalkan apa itu React.js, bagaimana cara kerja React.js. Ini masih berhubungan dengan video sebelumnya terkait dengan dasar dan pengenalan React.js ya. Kali ini kita akan coba bandingkan bagaimana kalau misalkan kita menggunakan DOM JavaScript dengan React.js. Jadi kita coba buat sebuah perbandingan. Pertama di sebelah kiri ini ada DOM dengan menggunakan JavaScript dan di sebelah kanan ini ada menggunakan React.js. Nah, kita akan langsung coba ya menggunakan Visual Studio Code. Ini kira-kira perbandingan yang bisa kita buat. Nah, saya akan buka Visual Studio Code-nya seperti ini. Dan teman-teman bisa buat folder baru, project baru ya. Saya akan buat ke C, kemudian di sini saya punya React tutorial, kemudian saya akan buat di sini 01 JS DOM, misalkan kita akan buat versus React, misalkan saya akan buat seperti ini, kemudian saya akan select. Oke, ini sudah terbuka, saya pilih yes. Nah, pertama kita akan buat sebuah hello world lah menggunakan JavaScript DOM ya. Pertama saya akan buat file index.html seperti ini. Ini saya kecilkan sedikit ya. Kemudian saya akan menggunakan tanda seru. Kemudian saya akan generate untuk codingnya seperti ini. Saya akan perbesar sedikit ya supaya kelihatan. Kita tutup. Nah, ini untuk basic HTML-nya sudah kita buat. Nah, di sini saya akan membuat sebuah div ya. Kita akan buat sebuah div. Kemudian kita akan tambahkan di sini ID-nya app. Ini menggunakan emmet. Jadi kita tinggal mengetikkan div. Kemudian kalau misalkan ID kan simbolnya dengan pagar ya. Pagar kayak pagar gini, crash ya. Kemudian nama ID-nya adalah app. Kalau misalkan kita enter sudah dibuatkan seperti ini ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan sebagai root atau tujuan dari DOM kita ya. Nah, kemudian di sini saya akan membuat sebuah script. Scriptnya seperti ini aja ya, basic. Kemudian tipenya kita akan definisikan di sini teks JavaScript. Ini kenapa saya definisikan tipe? Sebenarnya secara default kita tanpa mendefinisikan bisa ya, karena nanti terkait dengan tipe akan sangat berpengaruh ya untuk React ini. Saya akan buat di sini tipe teks JavaScript. Nah, di dalamnya kita akan memanggil atau mengakses ID yang tadi kita definisikan. Ini kita akan buat sebuah konstanta app sama dengan kita akan menggunakan dokumen. Nah, teman-teman bisa menggunakan dokumen get element by ID seperti ini. Ataupun teman-teman mau menggunakan query selector juga bisa ya. Kalau query selector teman-teman harus definisikan di sini. Kalau misalkan ID berarti kita menggunakan simbol kayak tadi pagar. Kalau misalkan dia kelas kita menggunakan dot atau titik ya. Nah, kita menggunakan contohnya seperti ini. Misalkan kita menggunakan query selector. Kemudian saya akan mendefinisikan sebuah heading 1 karena akan saya tambahkan di dalam div ini sebuah heading 1. Ini saya definisikan H1. Nah, kita akan gunakan dokumen dot kita akan create element. Nah, create element yang mau kita buat adalah heading 1 seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan buat juga untuk isi dari heading 1. Misalkan konten ya. Konten ini kita akan ambil dari dokumen, kita akan dot create, kita akan buat text node. Misalkan kita akan isi dengan hello world ya. Hello world seperti ini. Oke. Kemudian dari sini kita baru definisikan H1-nya kita akan isi dengan apa? Nah, kita gunakan metode namanya append child ya. Kita akan tambahkan anaknya. Kita akan ambil dari konten. Nah, kemudian kita akan isi app dengan heading 1. Ini hierarki ya, teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan hierarki ini. Hubungan induk dan anak ya. Ini konten dia masuk ke dalam H1, H1 kita masukkan ke dalam app. Ini hierarkinya.
Ini kita save. Nah, teman-teman bisa klik kanan, kemudian di sini ada show preview. Nah, kalau misalkan teman-teman klik kanan belum ada show preview, yang ini ya, show preview, teman-teman harus install ekstensi yang namanya ini ya, ada live review. Teman-teman tinggal install, nanti ketika teman-teman klik kanan sudah ada show preview ini. Oke, itu ya, kita tutup lagi. Nah, lihat di sini muncul ya hello world-nya. Nah, ini hello world ini kita lihat di sini tidak ada ya. Nah, ini bisa kita cek, kita akan open browser seperti ini. Kemudian kita akan klik kanan, kita akan inspect. Nah, kita akan geser sedikit ya. Nah, lihat di sini sebuah heading 1 ada H1 ya. Kalau kita inspect nih, ini yang kita buat menggunakan DOM ya. Nah, ini kita buat menggunakan DOM. Ini yang heading satunya ada. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di codingnya di sini tidak ada. Oke ya. Oke, kita membuat menggunakan DOM. Nah, sekarang kita akan coba membuat ini menggunakan React ya. Nah, kita tinggal buat file, misalkan kita akan buat file react.html. Nah, terkait dengan materi kali ini kita tidak akan menggunakan React CLI karena kita lebih ke konsepnya dulu ya. Nanti di video selanjutnya ketika kita menggunakan project memang kita akan menggunakan React CLI, tapi untuk yang kali ini kita akan menggunakan yang langsung aja ya. Nah, ini untuk konsep, tapi ini tidak direkomendasikan buat teman-teman ketika mengerjakan untuk production, untuk mengerjakan sesuatu yang memang nanti mau digunakan, menggunakan yang seperti ini, yang menggunakan link yang disematkan, tapi kita harus menggunakan create project ya. Oke, kita sederhana aja dulu seperti ini. Nah, teman-teman buka lagi browsernya. Nah, kemudian teman-teman ketika di sini React.js. Nah, ini untuk rekomendasinya ya. Selalu teman-teman gunakan panduan dari resminya itu karena yang paling tahu ya yang membuatnya. Kita akan buka, kemudian teman-teman ini learn-nya diklik. Kemudian teman-teman di sini ada installation, tinggal diklik. Nah, installasinya scroll ke bawah. Nah, di sini ada download this HTML page. Teman-teman tinggal buka ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Di sini masih kosong. Kita bisa definisikan lagi basic untuk HTML-nya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman balik lagi ke tadi yang dibuka. Teman-teman tinggal copy yang bagian ini ya. Nah, yang bagian atas ini. Oke. Kemudian kita tinggal tambahkan ke sini. Kita tambahkan ke sini. Ini yang hello world-nya kita kecilkan ya. Atau kita close. Kita save. Nah, kemudian di dalamnya kita akan menggunakan hal yang sama. Kita akan buat tag div dengan ID-nya adalah app. Nah, gini ya, sama. Tadi juga kan kita membuat ID app, tapi kali ini kita akan menggunakan React. Pertama, kita akan buat sebuah konstanta. Nah, ini untuk konstanta teman-teman harus menggunakan di dalam JavaScript ya. Nah, berarti di sini kita gunakan script. Nah, kemudian di sini yang harus teman-teman type-nya misalkan teks JavaScript dulu ya, supaya teman-teman tahu nanti errornya seperti apa ya. Nah, kita buat dulu sebuah konstanta, misalkan app, kita gunakan query selector. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan versi React di bawah 18, teman-teman bisa menggunakan cara langsung ya, React DOM, kemudian panggil ya. Ini misalkan React DOM, kemudian teman-teman langsung render seperti ini dan tinggal masukkan di sini misalkan H1 ya, H1, kemudian tutup H1, misalkan di sininya tadi app seperti ini, kita isi di sininya hello world. Hello world. Ini cara di bawah React 18 kita bisa show preview. Di sini tidak keluar ya. Nah, kenapa? Karena kita menggunakan JSX ini ya. JSX. Nah, kita harus menambahkan nih kalau misalkan teman-teman buka di browser. Nah, kemudian teman-teman inspect.
Nah, lihat di sini dia tidak bisa membacanya ya, ada error nih. Ini errornya. Nah, error ini karena kita untuk bisa dibaca si JSX ini JSX kita nanti bahas lebih dalam ya. Kita harus menambahkan yang namanya bubble. Nah, kita tinggal copy yang ini. Ini udah ada perhatiannya, tidak digunakan untuk di production. No. Kita akan copy aja dulu supaya ini menjadi pengetahuan ya. Nah, kita tinggal tambahkan ini ke sini. Oke. Kemudian ini kita ganti dengan bukan lagi JavaScript tapi bubble. Kita save. Nah, lihat sekarang sudah muncul ya. Nah, ini sudah terbaca karena kita menggunakan bubble untuk JSX ini supaya bisa terbaca. Oke, kita balik lagi ke yang tadi di sini. Lihat tuh errornya sudah hilang juga ya. Oke, ini sudah muncul. Nah, kita menggunakan untuk menampilkan hello world-nya. Ini kalau misalkan teman-teman lihat ini adalah cara lama ya sebelum versi 18. Nah, sebaiknya teman-teman tidak menggunakan cara ini lagi. Ini bisa teman-teman remark ya. Nah, teman-teman gunakan pertama buat dulu root-nya apa. Kita buat konstanta dulu. Root-nya kita definisikan menggunakan React DOM.create root. Nah, ini create root. Nah, kita akan ambil rootnya adalah app ya, ID ini. Ini create root. Nah, di sini baru kita ambil root render. Nah, kita baru rendernya ini. Ini kalau misalkan teman 18 ke atas gunakan ini ya. Ini teman-teman juga bisa lihat kalau misalkan nanti tidak menggunakan cara seperti ini, ada warning kalau misalkan konsolnya teman-teman buka ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya ya. Kita inspect. Nah, kalau misalkan tadi kita menggunakan yang lama, nih kita gunakan yang ini, kita save. Nah, di sini ada ini ya. Render tidak di React 18 ke atas kita harus menggunakan yang tadi ya. Ini ada warning. Nah, kita kembalikan ke sini. Kita buka. Nah, yang error ini karena kita menggunakan versi 18 sudah hilang ya. Oke, ini hello world-nya sudah muncul. Nah, kita menggunakan React dan menggunakan DOM. Ini saya close. Kita akan coba menyamping ya, buat dia menyamping. Nah, seperti ini. Yang ini kita buka. Lihat, teman-teman bisa bandingkan ini menggunakan DOM JavaScript dan ini menggunakan React. Ini kalau misalkan teman-teman hapus, nah, seperti ini hanya 3 baris ya. Sedangkan ini ada 5 baris. Nah, itu cuma sedikit ya karena kita cuma menampilkan hello world saja ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah memiliki project yang besar, tentu saja ini pengalinya akan banyak dan tentu saja selisihnya akan semakin banyak juga. Jadi akan lebih sedikit coding yang kita butuhkan kalau misalkan seperti ini. Oke ya. Nah, kita balik lagi ke tadi ke materi kita. Nah, ini terkait dengan kita membandingkan antara DOM dan React.js. Nah, kemudian di dalam pemrograman ada yang namanya imperatif dan deklaratif programming. Nah, imperatif programming tadi digambarkan dengan kita menggunakan DOM ini ya. Nah, artinya kita memberitahu si JavaScript bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Kita ambil dulu nanti yang akan menampungnya, kemudian kita buat dulu headingnya, kemudian kita buat dulu teks yang akan dimunculkan, kita masukkan, dan seterusnya sampai dia muncul. Nah, sedangkan yang ini namanya adalah ini ya, namanya deklaratif programming. Kenapa deklaratif programming? Karena kita tinggal menyuruh si React-nya, React tolong buatkan sebuah pesan hello world, tinggal root render seperti ini. Kita tidak mendefinisikan nanti create text node-nya, tapi si React yang akan membuatkannya. Nah, ini yang disebut
dengan deklaratif programming. Kalau misalkan teman-teman ke restoran ibaratnya ya, supaya ilustrasinya lebih mudah. Nah, imperatif programming ini misalkan teman-teman ke toko pizza atau ke tempat makanan. Nah, kita menyuruh nih pertama untuk pizza ya. Pertama adonannya diratakan dulu, kemudian setelah rata masukkan topping-toppingnya, kemudian setelah toppingnya masukkan ke oven, kemudian oven tunggu sampai temperatur berapa, nanti baru diambil setelah diukur ke kematangannya dan sebagainya. Kita memberitahukan secara rinci langkah-langkah yang harus dilakukan kepada kokinya. Nah, ini imperatif programming ilustrasinya. Nah, sedangkan deklaratif kita tidak perlu memberitahu si kokinya. Kita cukup ngasih tahu, Pak Koki, tolong buatkan saya pizza yang enak dengan menunya A. Nah, nanti kita tidak perlu ngasih tahu bagaimana dia harus melakukan. Kita cukup terima jadi, oh ini pizzanya sudah jadi sesuai dengan pesanan kita. Nah, ini yang disebut deklaratif programming. Nah, si React.js ini masuknya adalah deklaratif programming. Jadi, dia yang akan bekerja di backend. Kita tidak perlu memerintahkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dia akan mengembalikan sesuai dengan pesanan yang kita berikan. Nah, itu terkait dengan imperatif deklaratif programming. Nah, kemudian tadi seperti teman-teman lihat ada yang namanya JSX ya. Nah, JSX itu seperti ini. Nah, ini JSX. Nah, JSX atau JavaScript XML adalah ekstensi sintaks JavaScript yang digunakan dalam pembuatan elemen React dalam React.js. JSX digunakan untuk mendeskripsikan tampilan antar muka pengguna. JSX membuat kita bisa menggunakan HTML di dalam JavaScript. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita ada perbedaan antara JSX dengan HTML. Namun sebelum ke perbedaan, kita akan coba dulu ya. Jadi sebenarnya kita tidak harus menggunakan JSX, tapi memang JSX yang paling populer dan yang paling mudah dibaca ketika kita ngoding React ya. Nah, ini kita akan close dulu. Kita akan buat misalkan di sini sebuah, pertama kita akan buat file react2.html seperti ini. Kita akan buat file HTML-nya. Nah, kemudian kita akan copy ini dari React-nya dari sini ya. Kita copy, kita tambahkan ke sini. Oke. Nah, kemudian dengan JSX, nah kita tinggal tambahkan lagi yang tadi. Ini juga masih kita akan gunakan ya. Ini sampai sini. Nah, kemudian kita tutup dengan script. Nah, seperti ini ya. Nah, JSX itu di sini. Nah, JSX ini kan kita bisa tulis sebenarnya dengan JSX seperti tadi ini seperti ini JSX, ataupun kita bisa tulis dengan bukan JSX. Misalkan saya contohkan yang bukan JSX ya. Misalkan saya akan buat sebuah, pertama kita ambil dulu ini, copy aja ya yang ini biar cepat. Kita copy ke sini. Ini kita coba contohkan yang tanpa menggunakan JSX. Pertama kita buat juga sebuah variabel elemen. Nah, elemen ini kita akan ambil dari React. Tolong buatkan saya elemen create elemen, misalkan yang mau kita create. Nah, kita akan definisikan di sini. Kita minta dia membuatkan sebuah heading 1 karena kita tadi contohnya heading 1 ya. Kemudian kita buat sebuah kosong seperti ini. Kemudian saya buat hello world bukan JSX, seperti ini aja ya. Hello world bukan JSX. Nah, di sini kita tinggal buat sebuah konstanta untuk root-nya. Tadi kan harus buat dulu root. Kita akan gunakan React DOM, kemudian kita akan create root. Kita ambil dari app. Nah, di sini kita tinggal root render elemen. Kita save.
Nah, ini kan saya tutup. Ini kita coba show preview. Oke, ini tidak muncul ya. Create-nya ini salah nulis. Kurang E ya. Ini create elemennya. Create elemen. Nah, sekarang sudah muncul ya. Nah, di sini sama. Ini kalau misalkan teman-teman buka lagi di browser. Nah, ini teman-teman klik kanan inspect. Nah, di sini sudah ada juga ya heading satunya, sama dengan yang tadi. Sudah ada juga heading satu. Jadi ini juga bisa muncul, tapi cara seperti ini memang tidak direkomendasikan. Yang paling direkomendasikan teman-teman menggunakan JSX, dan itu yang paling banyak digunakan oleh para programmer ya. Nah, kita akan balik lagi ke materinya. Nah, tadi perbedaan JSX dengan HTML ya. Jadi JSX adalah JavaScript XML, dua bahasa yang berbeda. Nah, maka di sini ada beberapa ketentuan. Nah, JSX harus mengembalikan satu elemen induk atau tidak akan dikompilasi. Jadi dia harus selalu mengembalikan satu elemen induk kalau misalkan dia sebuah JSX ya. Oke, kita coba buat sebuah contoh JSX sederhana aja ya. Kita buat satu file, misalkan saya buat sini JSX ya. JSX.html. Kita akan buat basic HTML-nya seperti ini. Ini akan saya close. Kemudian saya akan show preview-nya dari sini. Nah, kita akan ambil semua komponen importnya. Kita ambil, kita masukkan ke JSX ini. Oke, kita tambahkan di sini sama. Kita akan buat div ID-nya app. Nah, kita juga akan sama. Kita akan buat script. Nah, seperti ini. Kita akan tipenya teks dan bubble seperti ini ya. Nah, di sini kita akan ambil lagi cara yang tadi karena kita masih menggunakan yang sama ya. Kita tinggal ambil ini, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian di sini kita tinggal buat root-nya. Konstanta misalkan root konstanta root sama dengan, nah ini kita akan react DOM create root app. Nah, kemudian di sini kita akan coba buat sebuah JSX ya. Kita buat sebuah let, misalkan header. Nah, header ini kita akan isi. Nanti JSX lebih detailnya di selanjutnya ya. Ini hanya sebagai pengenalan saja. Nah, misalkan saya akan buat sebuah header di sini. Header seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita membuat header, maka ini harus selalu ada tutup headernya. Ini syarat untuk JSX ya. Misalkan saya buat header, oh nih tutupnya ini, dan di bawahnya kita turunkan saja. Di dalam header kita akan tambahkan. Nah, ini misalkan sebuah heading 1. Kita buat heading 1 hello world seperti ini. Kemudian saya tambahkan, nah ini harus selalu ada tutupnya ya. Nah, yang tadi misalkan saya tambahkan di sebuah paragraf paragraf, kita harus ada tutup P-nya seperti ini. Kita save. Ini belum kita render, kita buka ke sini. Kita tinggal root, render, header. Nah, lihat sini sudah muncul ya. Nah, kita merender sebuah JSX file seperti ini. Nah, JSX tadi kita harus selalu JSX harus mengembalikan satu elemen induk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini satu elemen induk ya. Nah, kalau misalkan ini kita hilangkan, misalkan headernya kita hilangkan ya. Ini ada error jadinya. Headernya kita hilangkan, kemudian ini kita hilangkan, maka dia akan error karena ini tidak dibungkus menjadi satu. Maka untuk membungkus dia menjadi satu bisa tadi menggunakan header, ataupun teman-teman bisa menggunakan div juga bisa ya.
Misalkan kita buat div seperti ini. Berarti kita kalau ada div harus ada tutup div. Syaratnya harus selalu berpasangan. Bahkan sebuah yang tidak memiliki tutup juga harus ditutup juga. Ini baru muncul. Ataupun teman-teman juga bisa menggunakan yang fragmen ya. Fragmen itu sebuah tag yang kosong seperti ini. Kita tutup di sini kosong seperti ini. Ini juga bisa. Jadi minimal harus ada tag yang membungkusnya. Ini JSX harus seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini kita lihat syarat yang lainnya, JSX harus menulis pasif langsung dengan kurung kerawal. Nah, ini juga kita bisa gunakan ya. Kita bisa mengisi sebuah JavaScript langsung. Misalkan di sini saya mau menambahkan sebuah date ya. Tinggal gunakan kurung kerawal seperti ini. Misalkan tinggal new date. Nah, saya akan new date to string. To date string. Misalkan yang ini ya. Kita gunakan to date string. Maka kita langsung dapat JSX bisa langsung seperti itu. Kita tinggal menambahkan kurung kerawal seperti ini. Nah, ini ya, kita bisa langsung. Nah, kemudian JSX semua tag harus ditutup dengan slash ini. Kalau misalkan tidak, maka dia tidak akan dieksekusi. Bahkan, nah ini contohnya heading 1 harus ditutup, P harus ditutup. Bahkan misalkan kita memiliki sebuah BR ya. Nah, kalau di HTML kan seperti ini langsung jalan. Tapi kalau di JSX ini harus ada tutupnya. Baru dia bisa jalan. Jadi semuanya harus ada ininya. Bisa dengan berpasangan seperti ini ataupun berdiri sendiri juga harus ditutup. Itu ya JSX. Nah, kemudian JSX harus menggunakan class name dan HTML4 untuk menentukan atribut. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan atribut, kita tidak bisa menggunakan yang class dan name langsung ya, for dengan langsung. Misalkan saya coba buat sebuah label ya. Kita buat di sini sebuah form misalkan ya. Kita buat sebuah form, kemudian harus ada tutup form. Nah, kalau misalkan enggak, dia error. Enggak di render ya. Kemudian di dalamnya misalkan saya buat sebuah label. Nah, biasanya kan label ini kita ada for ya kalau di HTML. Nah, kalau di JSX kita harus HTML for seperti ini. Misalkan name ya. Nah, di sini kita misalkan input tipe ID-nya name. Nah, ini baru dia bisa dieksekusi jalan. Nah, seperti itu. Ataupun kita terkait dengan kelas. Kalau misalkan di HTML kan tinggal kelas seperti ini ya. Tapi kalau misalkan di JSX kita harus menggunakan class name. Nih bedanya. Kita harus melakukan seperti itu. Jadi untuk for dan class name berarti tidak bisa langsung karena ini sebuah keyword yang digunakan di JSX khusus ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, ini beberapa syarat dan perbedaan antara JSX dan HTML. Nah, ini bisa teman-teman lihat yang tadi kita bahas ya. Ini HTML dan ini JSX. Kalau HTML ada BR seperti ini tetap jalan. Kalau JSX tidak kita tutup, dia tidak akan dikompil. Ini juga sama. Sebuah input juga harus ada tutupnya ya, ada slashnya seperti yang tadi kita ini harus ada slash seperti ini. Nah, kalau misalkan di HTML tidak ditutup masih jalan, nggak masalah. Oke, bagaimana JSX bekerja? Nah, JSX bekerja sama ya, tadi sudah pernah kita coba. Dari format seperti ini, dia akan compile menjadi sebuah elemen. Tadi sudah kita coba, kita membuat sebuah elemen ya. Nah, React 2 kita membuat sebuah React komponen dengan menggunakan create element. Sebenarnya dari JSX yang kita buat dari sini dia mengcompile menjadi bentuk seperti ini. Tapi dengan menggunakan cara seperti ini akan lebih mudah untuk dibaca dan kita menyusunnya lebih mudah, lebih enak untuk di-maintain ya. Jadi ini yang paling banyak digunakan oleh developer React. Nah, oke, itu. Nah, mungkin di video kali ini kita sampai di situ. Nanti di next video kita akan pelajari terkait dengan komponen
kita masih basic-basic atau dasar-dasar yang kita pelajari belum terlalu dalam ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.